semua, balik lagi di Garas Pokong sama gue Ruci. Kali ini kita kontennya apa ya bilangnya ya? Kita pokoknya lagi di sirkuit Sentul. Kali ini kita mau nyobain trek Sentul. Tapi kita kan gak ada si Anton ya, di sini lagi gak ada Anton, gue butuh co-host. Biar gak bingung ya kan? Gimana kalau kita kesana panggil co-hostnya? Gitu, yuk. Oke, di sini ada Ko Jeki. Halo Ko. Pasang mic dulu Ko. Oke. Ya, yang bantuin. Oh, karena iya. bingung nggak ngerti kan. Bingung nggak ngerti. Iya. Jadi gini kok, kita ini kesini mau nyoba trek di Sentul. Trek Sentul. Nah, karena dari tim kita ada yang mau ikutan ISOM lah nyoba-nyoba gitu. Yang namanya Toyota Yamaha itu ya? Iya. Yang namanya Toyota Yamaha. Enggak gitu, enggak bohong. Nah, jadi minta tolong sama Ko Jeki juga nih. Gimana sih kita prepare harus ngapain aja sih mau ikutan ISOM gitu. Kalau saya seperti biasa ya, saya cuaners, jadi saya cuma jadi agent. Oke. Saya mempertemukan Jazz yang viral ini dengan pembalap yang viral juga, Toyota Yamaha. Tapi ngegasnya Honda. Ngegasnya Honda. Saya nggak paham. Jadi kita gabungin, dapatlah mobil ini. Mobil ini. Kapan lagi kau bisa ngegas mobilnya Mas Ridwan? Kau bayar 1 miliar pun mobilnya nggak bakal keluar dari garasi. Kan kalian semua tahu di konten-kontennya ini mobil kesayangannya. Plus dikasih coachnya Coachnya Mas Ihsan. Mas Ican. Langsung mentornya. Jadi biasanya orang belajar ada step. Ini langsung belajar sama. Pertama makan siang jangan lupa. Oh, makan siang. Iya itu. Iya bro, taruh sisi dulu. Yuk. Jadi biasanya orang kan ada mentornya tuh. Adalah beberapa namanya gue nggak boleh sebut ya. Ya jadi ini langsung sama pembalap seniornya. Iya. Langsung Mas Ihsan yang coach di sini. Oh, di sini. Nah, kalau kalian tahu pembalapnya yang dari tim kita yang mana? Yang ini pembalapnya nih. Ini calon pembalapnya nih. Iya. Latihan dulu dia hari ini. Kau jangan lihat modelnya begini loh. Tahun depan bulan 3 Elmen. Oh, kotak-kotak berarti. Kotak-kotak. Weh dahsyat dia. Oke, jadi kita gimana nih kok? Tadi kan udah kan di Sentul ada 3 sesi tuh. Nanti jam 1:30 ya Mas ya? Sekarang. Setengah dua masuk, ada waktu setengah jam putar-putar dalam aja udah muntah tau nggak? Setengah jam nanti habis itu jam 4:30. Gue lupa lah jadwalnya, pokoknya gitulah. 3 sesi ya kok ya? Satu hari itu ada 3 sesi, cuma tadi mulai dari pagi banget kan? Ya, tadi pagi. Dapat 3 sesi, jadi kalau Mas Ihsan tuh ngajarinnya tuh awalnya tuh dicontohin di guideline ya Mas ya. Di guideline dikasih racing line-nya gimana. Yang kedua Mas Eki bawa. Ini yang serunya. Kita lihat ada 2 tipikal orang pembalap berani dan pembalap bodoh-bodoh. Nah nanti kalian bandingkan ini pembalap berani atau pembalap bodoh-bodoh nih. Nah ntar kita liatin tuh. Soalnya kalau pertama kali masuk Sentul, dalam hatinya cuma satu, kapan remnya? Kapan remnya? Begitu rem, mau berani dikit nonton di film-film kan, ngerem, ngelok, putar dia. Kalau nggak out masuk gravel. Tapi itu serunya, kalau kita nggak belajar dari sini kita nggak bisa. Iya nggak tahu kita. Nah ini saatnya Ruci tinggal kasih lihat spek mobilnya apa sih. Ini mobil OMR ya. Ini mobil OMR Jazz, tenaganya sama dengan mobil kalian di rumah. Cuma beda di settingan suspensi, ya itu spesialnya. Nanti dikasih lihat gimana caranya. Birol nanti Ruci ambil. Gimana caranya itu belokin Jazz pakai pantat. Nah, kalian jarang kelihatan kan? Nah, kali ini dikasih lihat nanti. Pakai pantat tuh. Belokinnya pakai pantat. Gimana caranya? Iya kan? Ngesot. Iya. Jadi ini sekarang steppingnya joknya lagi disesuaikan sama badannya Mas Eki, postur tubuhnya. Oh, iya. Terus chambernya lagi di -2 ya Mas ya? Kalau depan sampai 4,5. Belakang 4,5, belakang 0. Depan 4,5, belakang 0. Jadi setiap pembalap itu punya settingan masing-masing. Jadi ini dikasih settingan normal dulu ya Mas ya? Belum ekstrim, nanti yang ekstrim ada lagi gitu. Jadi naik step by step. Kenapa belajar dari OMR? Jangan kau bilang Mas Eki nggak ada uang. Salah. Itu bahaya. Bahaya, terus terang bahaya aku bilang. Budgetnya belum cukup masalahnya. Enggak, bukan masalah budget. kalau OMR cuma mau 70% skill pembalap harus mumpuni. Itu dari Mas Ihsan ya. Saya sekali lagi bilang. Jadi kalau di OMR tuh 70% skill dari pembalap. Begitu kamu turun ke yang lebih pro, 50% mobil, 50% pembalap. Jadi lu udah nggak usah bekerja keras lagi, udah beradaptasi dengan sendirinya. Kayak kodok lah, bisa di darat, bisa di air. Itu kau pasti paham kan gitu-gituan kan? Ya. Nah, jadi balik lagi kalau misalkan OMR skillnya yang dinilai ya. Skillnya. Makanya saya bilang ada 2, pembalap bodoh-bodoh atau pembalap nekat. Itu doang. Itu doang masalahnya. Nekat dia ya.
Jadi bukan masalah di budget. Jadi kita latih skillnya dulu semua. Ya kan kalau kalian tahu kan Mas Isan ngelatihnya itu masih warnanya sampai amsyong di bot dia kan. Jejo turun dari mobil aja melata di botnya. Nanti kita lihat Mas Isan turun, Mas Eki turunnya gimana. Kita lihat dia turunnya nanti gimana. Baru itu keseruannya. Terus lu mau dengar suara pure VTEC di mobil ini. Enak banget, nanti dikasih onboardnya. Oke, itu barusan dibantuin sama Ko Jeki. Kita mau ngeliatin nih mobilnya Mas Ridwan Hanif, gimana sih speknya tuh, gimana sih mobil Isom tuh gimana sih gitu kan. Kan kita biasanya kalau balap tuh kan drag gitu ya, cuma lurus doang gitu kan. Yang dipikirin udah, yang penting bannya lurus, kebut aja, udah. Kalau ini kan banyak belok-beloknya nih. Nah, kita coba liatin, yuk. Jadi ini basicnya mobil Honda Jazz GK5 RS yang udah dibuild jadi mobil Isom. Jadi di mobil Isom tuh apa aja sih yang harus disiapin ya? Harus disiapin mobil Isom tuh gimana sih? Speknya tuh yang kayak gimana? Jadi yang pertama kali kita lihat kalau dari luar nih ya, yang kelihatan di depan, di peleknya nih. Jadi mobil Isom itu rata-rata nyamber semua nih. Nah, tujuannya nyamber begini nih bukan buat gaya-gayaan. Tujuannya itu jadi ketika nikung momennya dapat. Jadi makanya di chamber tuh biar momennya dapat, biar nggak terlalu banyak nih beloknya nih, di setirnya gitu. Terus untuk velgnya nih, biasanya kan kalau orang-orang pakai velg ori gitu kan, kalau untuk daily use gitu kan. Nah ini pakainya velgnya model replika. Jadi di Isom itu ada regulasinya itu velg itu nggak boleh kurang dari 5 kilo. Nah makanya solusinya pakai velg replika. Replika kan pasti di atas 5 kilo kan untuk beratnya. Terus bannya juga harus pakai buatan dalam negeri. Bannya pakai SX2 Cempiro 195/50. Tuh. Begitu kuncinya kalau di mobil Isom regulasinya. Nah, terus yang diperluin juga di mobil Isom itu dari kaki-kakinya. Kaki-kakinya bukan cuman pelek sama ban doang, tapi coilover juga. Jadi mobil Isom tuh wajib juga coilover, dan coilover tuh paling berpengaruh buat belok. Jadi kalau coilovernya kurang bagus nih,
kasarnya kurang bagus lah bilangnya. Dia bakal melintir tuh, bakal lompat-lompat gitu tuh beloknya. Dan ini udah di setup biar pas belok tuh nggak terlalu ngangkat bannya. Ban yang kiri ya, kalau belok kanan ban yang kiri tuh. Jadi dia tetap aja belok tuh shoot gitu. Gitu ya. Mobil Isom ini ternyata lebih ribet. ribet di kaki-kaki sih sebenarnya kalau untuk OMR ya, karena mesinnya kan stok. Jadi yang semua ininya semua rivalnya sama mesinnya, spek mesinnya sama. Bahkan sampai bensinnya pun harus sama. Belinya pun harus satu tempat loh, nggak boleh di tempat lain. Jadi misalkan di pom ini, harusnya di pom ini semua belinya gitu. Terus di dalamnya juga harus dipasangin roll bar ya. Harus full roll bar dan ini bahannya seamless. Harus seamless karena untuk keselamatan juga ya. Dan ini juga roll barnya masih yang berat nih katanya. Masih yang tebel. Belum yang enteng banget karena ini kan mobilnya mobil regulasi tahun 2018 ya kalau nggak salah infonya. Jadi agak berat. Makanya kemarin Mas Ridwan tuh agak kurang pol lah karena masih berat. Mobilnya bobotnya masih berat. Nah, mungkin nanti mau diganti lagi yang lebih ringan biar lebih rigid sama lebih enteng, ringan jadi mobilnya. Nah, terus di dalamnya juga joknya udah diganti pakai yang bakat ya, yang nggak bisa dimaju mundur. Udah fix kiri kanan. Nah, terus di Isom ini juga nggak boleh pakai rel. Jadi harus fix banget. Jadi kalau misalkan jok pembalapnya itu kependekan, joknya terlalu jauh harus dipindahin banget itu. Jok-joknya dipindahin, nggak bisa pakai rel, nggak boleh. Gitu. Terus ada apar juga wajib. Setirnya juga diganti kecil biar gampang ya beloknya ya. Tuh, dilihatin tuh. Roll barnya full ya sampai belakang. 6 titik full tanam. Seamless. Untuk regulasi yang si OMR tadi, kaca ini boleh diganti nih jadi polikarbonat. Oh, yang ini masih standar. Ini udah polikarbonat. Tapi pintunya standar ya. Tuh, pintu standar, tapi kaca udah ganti polikarbonat. Terus yang bagasi nih. Bagasi juga boleh diganti pakai fiber. Ya, fiber ininya polikarbonat. Tuh, terus soknya udah dicopot juga. Jadi ngancingnya pakai beginian. Biar lebih kuat gitu kan. Jadi kalau ada crash atau tumburan, bagasi ini nggak bakal dut gitu kebuka ke atas, kan repot gitu. Jadi ngancingnya dari sini aja gitu. Tuh dilihatin tuh dari belakang. Nah, begitu tuh. Gitu. Cakep sih. Nah, terus info juga jadi kan kayak gini boleh diganti nih kaca polikarbonat kecuali yang kanan yang supir. Yang supir harus standar karena kan buat keselamatan driver kan. Jadi yang ini boleh ganti, ini boleh, belakang boleh, yang belakang kanan juga boleh. Gitu untuk mobil Isom, ya kan? Itu baru kasih tahu juga mau ke Jeki sebenarnya. Kalau untuk yang belakang nggak ada sih, normal aja yang kalau belakang. 0 aja dia, chambernya 0, tunya 0, udah. Yang penting suspensi sih kalau mobil kayak gini nih ya. Yang penting suspensi karena paling kepake. Soalnya kan mobil Isom kan lebih banyak beloknya ya, lebih susah beloknya daripada lurusnya gitu loh. Kalau mobil drag kan lebih lebih gampang lah daripada ini ya. Kalau drag kan tinggal start udah lurus sampai gitu kan. Kalau ini kan banyak beloknya, belum lagi rame lawannya gitu kan. Terus kalau untuk mesinnya, ini infonya regulasinya untuk kelas OMR Jazz di tahun ini yang terakhir ya OMR Jazz, cuman di blueprint aja. Nggak ada yang ganti cam, ganti piston, ganti naik kompresi, nggak ada. Kalau gearboxnya juga standar, cuman ditambahin piggyback aja. Udah, gitu regulasinya kalau untuk OMR Jazz. Tahun depan katanya mau diganti jadi OMR City Hatchback. Nah, gitu tuh. Kemungkinan sih tim kita ya mah bakal bangun yang City Hatchback. Sekalian gitu kan, daripada kita bangun Jazz, OMR tahun depan nggak ada, jadi langsung aja beli City, bangun, gitu. Ntar kita dibantu juga sama Ko Jeki. Termasuk juga dia racunnya ya. Racunin kita nih, buat ikutan begini. Nggak tahu deh, Mas Eki aja yang ikut atau gue juga ikutan nih, Ki. Gimana menurut lo? Ikutan nggak? Kalau menurut gua, ikutan nggak gua? ikutan. Ikutan, biar rame. Ngewakilin Lampung ya kan? Bener. Oke kan? Oke, gitu. Nih, sekilas saja mobilnya Mas Ridwan Hanif. Makasih juga buat Mas Ridwan Hanif yang udah minjemin mobil ini ke tim kita. Siang Mas Eki yang hari ini bawanya buat latihan. Kalau nggak ada mobil ini, nggak bakal jadi nih kayaknya kita. Karena kita nggak ada mobil latihan sama sekali, Ki. Mas Ridwan minjem ini.
Baik banget. Baik banget dia. Thank you banyak. Tunggu deh next ke depan video kita tentang isom. Kan bosan kan drag terus, nah ntar kita isom, oke? Cukup, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa jadi referensi atau motivasi kalian yang mau ikutan isom, ya kan? Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share teman-teman kalian. Kira pamit. Bye.